Right. Halo, Alright. ini dengan Buce. Saat ini Ya, apa kabar? saya bersama dengan Dubes daripada diaspora Indonesia, itu Ibu Ani. Apa kabar, Bu Ani? Apa kabar? Salam 24 jam, Pak Bucen. Congratulations for your appointment ya. Ya, terima kasih. Ya, memang tanggal 23 Oktober kemarin, ya saya baru apa dikukuhkan oleh Ya. KJRI LA, oleh Pak Konjen Hmm. dan teman-teman Hmm. uh, Ya. IDN LA. Nah, Bu Ani, Ya. saya Ya, boleh siap. kita kan tampaknya kalau boleh tanya ya, Bu Ani ini Hmm. sudah berapa mulai kapan Bu itu ditunjuk sebagai direktur untuk diaspora ini? Oke, jadi jabatan resmi saya, nama jabatan resmi saya adalah Direktur Diplomasi Publik dari Kementerian Luar Negeri. Jadi Direktorat Diplomasi Publik ini menangani em, diplomasi for public, jadi publik yang domestik dan juga internasional. Dan juga ada plus 1-nya. Plus 1-nya adalah terkait dengan pengelolaan dari diaspora Indonesia atau untuk urusan diaspora. Saya sudah berada di posisi ini kurang lebih 1 tahun, 1 tahun 1 bulan, Pak Buce. Jadi masih bisa dikatakan masih eh, cukup baru begitu di posisi posisi ini. Oh gitu ya. Ya, Saya kemarin sempat ngintip-ngintip Instagramnya. Tidak banyak sih, cuma 1 menit ya, scrolling. Saya lihat, ya. kok Bu Ani teman baik dengan Pak Umar juga, Oh yang ya, dubes di Korea Selatan. ya, Uh, ya. Tampaknya juga ada seperti nyanyi-nyanyi. Bisa cerita ini kenapa nih? Apa hubungannya? Hobi. Gimana? Ya, saya penugasan terakhir saya di luar negeri itu bersama Pak Dubes Umar di KBRI Seoul, Korea Selatan 2018, Februari 2018 sampai dengan Oktober 2021 sebelum kembali ke Indonesia. Jadi disitulah kami bekerja bersama Pak Dubes Umar Hadi. Ya, yang pasti kita memiliki sama-sama eh, hobi di bidang musik, dan saya juga secara pribadi eh, mengeluarkan album lah kira-kira 2 tahun yang lalu, um, covered album lagu-lagu jazz karena saya suka musik begitu. Jadi for work-life balance dan untuk menyalurkan, mengekspresikan hobi saya, jadi saya bikin covered album begitu. You can Wow. find it, I think, right now on Spotify lagi ada proses migrasi, tapi juga kamu mau dilihat di YouTube atau di Amazon atau di beberapa platform untuk digital music bisa didapatkan lah. Apa namanya, kalau mau mendengarkan covered album saya. Saya lihat saya ketemu juga banyak para diplomat yang memang bisa bermain musik, termasuk Pak Umar atau nyanyi. Ya, Tapi ya, saya tidak betul. pernah dengar ada yang sampai bikin album. Nah ini something else nih. Main apa Bu? Aninya main apa nih? Saya di album tersebut saya ada covered beberapa lagu jazz, tapi saya nyanyi, tapi saya juga bisa main gitar. Jadi waktu di KBRI Seoul dengan Pak Umar kita juga ada band begitu, jadi kita biasa bisa main main band bareng dengan Pak Umar, dengan Aini, Ya, putri beliau, dengan Ibu Nila dan beberapa staf dari KBRI. Dan di Kementerian Luar Negeri itu sendiri saya juga aktif di band kantor ya. Kita di Kementerian Luar Negeri kita punya namanya The Diplomats Band. Saya juga sudah aktif di Diplomats Band ini sudah sejak lama bareng Pak Umar. Sewaktu Pak Umar dulu juga beliau adalah Direktur Diplomasi Publik, ya kan? Jadi sejak masa beliau itu juga saya juga udah aktif musik bareng beliau di Diplomats Band, dan band tersebut sampai dengan sekarang di Kementerian Luar Negeri masih ada, masih aktif, masih kita apa namanya aktifkan gitu. Jadi ya. wow. Nah, apa luar biasa ya, karena saya juga sahabat baik bersama Pak Umar waktu beliau jadi konjen.
di LA. Yeah, he Ya, told me. He ya. told me. Oh, Yeah. gitu. Ya. Yeah, he mentioned Nah, your name. Yeah. nah, kemudian ini saya kebetulan kita kan lagi peralihan nih ya, menjadi Ya, presiden baru yang latar ya. belakangnya militer. Makanya purposely saya pakai baju hijau nih. Ini tujuannya apa nih? Karena saya dengar ini menteri-menteri lagi pakai baju tentara nih ya, lagi baju Lagi ini ini, lagi pembekalan di pembekalan gitu ya. di Magelang. Ya. Nah, ngomong-ngomong, dari Ya, tampaknya Pak Prabowo dulu sempat melontarkan namanya Astacita. Astacita ya, dan ya. ada kayaknya tampaknya ada disinggung deh di apa tentang diaspora. Bisa diceritakan sedikit Bu Ani, Astacita dan diaspora nih. Oh ya, eh Asta Cita itu sebetulnya adalah visi dan misi Pak Prabowo dan Pak Gibran untuk pencalonan pada saat itu, Ya, eh, kandidasi untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden. ya, Dan ketika terpilih dan juga sudah dilantik saat ini, tentunya kita ada satu eh, kepentingan yang menurut saya sangat-sangat relevan untuk bisa menyelaraskan apa yang kita kerjakan saat ini tentunya dengan apa yang menjadi visi dan misi Pak Prabowo dan juga Pak Gibran. Bang. Dan di salah satu butir di Astacita memang disebutkan secara khusus mengenai diaspora, mengenai pentingnya untuk secara garis besar ya terkait dengan potensi dari diaspora Indonesia dan juga pemberian fasilitas bagi diaspora. Jadi ketika itu kita selaraskan dengan apa yang saat ini juga sedang kita lakukan, itu sudah match kalau orang Inggris bilangnya itu it's already match dengan apa yang menjadi memang visi dan misi dari Pak Presiden Prabowo. Eh, kira-kira bisa spesifik apa bilangnya bagaimana waktu itu di Astacita? Beliau bilangnya bagaimana Bu Ani? Saya terus terang Oh, kurang waktu itu saya tidak apa saya miss it. Jadi ada jadi sebetulnya bilangnya gimana? ada ininya ya di dokumen dari apa namanya Astacitanya itu sebentar ya saya coba lihat lagi karena itu eh bentar kami lihat. Tapi tadi sebetulnya poinnya adalah yang tadi kami sampaikan Pak Buce ya itu masuk di salah satu butir di Astacita terkait dengan reformasi hukum. Salah satunya adalah terkait dengan diaspora, Pak. Jadi sebentar saya coba buka dulu nih karena ini dokumen ya, Pak ya. Ya, Ini dokumen kami coba lihat dulu kalau nanti. Tapi intinya itu, Pak. Nanti akan coba lihat dulu ya dokumen nanti bisa secara kita bisa lampirkan nanti di itu deh, tidak apa-apa. ya, ya nanti Ya, bisa dilampirkan. Tapi itu ada di dalam Astacita, Pak, yang tadi Astacita ya. Jadi saya apa tuh implementasinya tuh bagaimana nih, Bu? implementasinya. Iya. Oke, Apa yang sebetulnya dilakukan Bapak oleh ya ini. Kemenlu? Ya, Oke. Sebetulnya Bapak Buce apa yang dilakukan saat ini khususnya oleh Kementerian Luar Negeri sebagai penjuru ya ya. dalam peningkatan dan pengelolaan peran dari diaspora itu semua sudah kita lakukan saat ini. Jadi Ah, Kementerian Luar Negeri saat ini sedang menyusun yang kita sebut sebagai Grand Strategy untuk peningkatan peran diaspora Indonesia bagi pembangunan nasional, di mana di dalam konsep Grand Strategy tersebut yang juga sudah sempat kami share pada saat kami melakukan kunjungan ke Los Angeles, Pak Buce, ya, beberapa waktu yang lalu, bahwa kita mencoba melihat bagaimana diaspora ini bisa berperan untuk membantu pemerintah Republik Indonesia dalam melakukan pembangunan nasional khususnya untuk menuju Indonesia Emas
2045. Oh, Jadi ya, jadi di dalamnya kita mencoba melakukan pemetaan potensi diaspora. Pertama dari aspek potensi diaspora untuk pembangunan research dan teknologi dan juga SDM di Indonesia. Kemudian yang kedua, peran atau potensi diaspora bagi pembangunan ekonomi di Indonesia dengan berbagai sektor-sektor prioritas. Bapak Prabowo memiliki sektor-sektor prioritas swasembada pangan, energi, hilirisasi, kemudian juga terkait untuk nutrisi, ya, kemudian pembangunan SDM. Ini semua kita harapkan diaspora Indonesia bisa menyumbangkan pikiran dan juga apa yang mereka miliki dalam konteks keilmuan, ya, kemudian ketenaga ahliannya. Kita bahkan lihat ya Pak Buce ya, Wakil Menteri Pendidikan ya ini Profesor Stella Christie itu kan diaspora kita Pak ya. betul. Itu betul Ya sekali. kan? Kemarin kebetulan tadi malam saya Ya, mendengar tentang, saya ada lihat YouTube dari Stella, Ibu Stella ya, Mbak ya Stella. betul. Saya nggak mau dipanggil Ibu, masih muda. Masih muda betul. Mbak Stella aja. Dan dia adalah Heeh, lulusan Harvard ya. Jadi betul, memang banyak beberapa menteri tampaknya semua itu banyak merupakan diaspora Indonesia sebelumnya ya. Nah, tentu untuk pemetaan itu kan seperti yang kita bilang itu ada namanya kartu diaspora nih ya. Ya, betul. sebenarnya kurang, terus terang Bu ya. Saya uh, ini kan namanya apa? Kemilan ya, Kemilan. Kartu Masyarakat Indonesia Luar Negeri betul. Kartu masyarakat Indonesia luar negeri. Kalau saya Ya, sih lebih suka namanya kartu diaspora, lebih singkat ya, dan itu lebih ya, mengena. Seperti di ya, ini ya, kan kartu diaspora, diaspora kan bisa juga termasuk saya lah. Misalnya yang ya, suka warga negara Amerika tapi betul. mantan punya paspor Indonesia. Kalau Ya, masyarakat Indonesia kadang-kadang saya kira definisi daripada Deplu kan harusnya masyarakat Indonesia itu orang Indonesia yang masih punya paspor Indonesia. Jadi jadi apa atau bagaimana tuh? Harusnya kan dulu saya setahu saya begitu. Jadi begini Bu, dulu sebelum tahun 2012 saya pernah dengar dari pejabat KJRI LA, oh dia bilang, oh Pak Buce, kami nggak bisa ngundang Pak A lagi nih. Ini kebetulan ada menteri datang, beliau mau bertemu dengan masyarakat Indonesia di LA. Saya bilang, loh, hmm, terus kenapa Pak? Nah iya Pak, ini baru kemarin menjadi apa itu apa warga negara Amerika. Jadi hmm, definisi kami masyarakat Indonesia itu adalah yang masih punya paspor Indonesia. Oh gitu. Iya sekarang beliau sudah tidak punya paspor Indonesia lagi, paspor Amerika. Jadi kita serba salah nih. Kita hmm, tidak bisa ngundang lagi beliau, padahal beliau orang penting. Tapi karena maunya ketemu masyarakat Indonesia, jadi kami kendala nih. Nah itu Bu, sebelum tahun 2012. Jadi hmm, eh, nama masyarakat Indonesia itu artinya yang masih punya paspor Indonesia aja gitu. Nah tapi hmm, sekarang term itu udah berubah. Setiap kali sejak ini sampai saat ini, setiap pejabat yang datang, mereka bilangnya hmm, bukan masyarakat Indonesia lagi, mau bertemu dengan diaspora Indonesia. Dan hmm, dengan ya, itu si Pak A ini bisa masuk, masih tetap hmm, bisa tetap diundang karena dia adalah ya, diaspora Indonesia. Bagaimana Bu ya. pendapatnya Bu Ani? Oke, baik Bapak, kita untuk menjelaskan hal tersebut, kita rujukan hukum yang ada yang saat ini kita miliki, Pak, adalah Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2017 tentang fasilitas bagi masyarakat Indonesia di luar negeri. Kita pahami memang belum ada definisi yang jelas, yang clear tentang diaspora. Tapi diaspora itu sendiri saat ini definisinya itu masih masuk di dalam ketentuan yang kita atur di dalam tadi Perpres nomor 76 tahun 2017, Bapak. Namanya adalah masyarakat Indonesia di luar negeri. Itu tidak saja mencakup warga negara Indonesia saja, tetapi berdasarkan Perpres ini itu ada
4 kategori Pak yang disebut masyarakat Indonesia luar negeri, yaitu tadi warga negara Indonesia itu sendiri, kemudian kedua adalah orang asing, yaitu orang yang bukan WNI yang mencakup ex warga negara Indonesia, kemudian anak ex warga negara Indonesia, dan warga negara asing yang orang tua kandungnya tuh WNI yang menetap dan atau bekerja di luar negeri. Jadi intinya dibagi 2 kategori besar begitu Pak, masyarakat Indonesia di luar negeri, yaitu WNI, dan 2 adalah WNA tapi yang ex WNI dan keturunannya begitu Pak. Jadi maka yang tadi Bapak cerita Pak Al itu sudah menjadi warga negara Amerika misalnya, dia masuk sebagai masyarakat Indonesia di luar negeri dan berhak untuk memiliki namanya kartu masyarakat Indonesia di luar negeri. Kenapa nama kartunya masih kartu masyarakat Indonesia di luar negeri? Karena memang definisinya itu ada di Perpres nomor 76 tahun 2017 Pak. Kita masih pakai pegangannya itu. Selama belum ada peraturan presiden yang menggantikan Perpres nomor 76 tahun 2017, kita masih pegangannya itu Pak. Tapi kalau sekarang mau disebut kartu diaspora dan sebagainya, it's fine Pak. Itu kita apa ya namanya, kalau dari teman-teman ingin menggunakan istilah kartu diaspora, biar gampangnya ya silahkan aja, tetapi memang secara aturan hukum Pak, di dalam Perpres nomor 76 tahun 2017 itu namanya adalah masih Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri, atau disingkatnya adalah Kemilen. Ini kita terus melakukan mencoba untuk melihat apa-apa saja Pak. Kita pahami bahwa Perpres ini perlu untuk dilakukan revisi atau penyesuaian, ya, menyesuaikan dengan berbagai perkembangan yang ada. Oleh karena itu sebetulnya beberapa bulan yang lalu, sebelum masa pemerintahan Bapak Jokowi berakhir, itu sudah ada tim yang dibentuk oleh Kemenko Polhukam Bapak untuk melakukan review mengenai diaspora Indonesia. Jadi mungkin nanti pada saat berjalannya proses ini nanti akan dibahas lagi ya Pak. Tapi saat ini memang kita berpegangan kepada Perpres nomor 76 tahun 2017 itu kita jadikan rujukan hukum. Namun segala upaya kita lakukan saat ini, kita sudah mencoba memberikan berbagai macam upaya yang cepat Pak Buce untuk bisa membantu diaspora kita ini paling tidak memperoleh fasilitas-fasilitas yang memang mereka sudah harapkan selama ini. Dan kita coba melalui fasilitas perbankan Pak Buce. Jadi yang kemarin saya sempat cerita kepada Pak Buce tuh ada Bu Lisa juga sudah datang ke Indonesia. Dia bikin apa namanya buka rekening bank, ya kan, di Bank Mandiri. Juga sudah bisa menggunakan kartu Milen ini, langsung bisa dapat buku tabungannya, dapat kartu ATM-nya, dapat juga langsung bisa aplikasi livingnya Bank Mandiri. Dicoba juga dengan BCA ya Pak ya, ternyata juga sudah bisa. Ini kita memang lakukan pembicaraan pada saat itu Kementerian Luar Negeri dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan, agar diaspora kita ini, masyarakat Indonesia kita luar negeri ini, bisa diberikan kemudahan untuk membuka rekening Bank Indonesia dengan persyaratannya paspor dan kartu masyarakat Indonesia di luar negeri ini. Oke. Sehingga OJK melalui peraturan OJK nomor 8 tahun 2023 itu sudah mengeluarkan kebijakan tersebut yang kemudian oleh Kemlu diimplementasikan melalui perjanjian kerjasama dengan Bank Mandiri dan juga dengan Bank BNI Pak. Jadi apapun ini saat ini yang sedang berjalan prosesnya, kita tetap konsisten juga Kementerian Luar Negeri dan beberapa kementerian lembaga teknis lainnya untuk mencoba melihat lagi apa yang bisa kita berikan bagi diaspora kita. Iya. Baik Pak Buce, jadi memang kita terus lakukan upaya kita untuk memberikan fasilitas yang memadai bagi masyarakat Indonesia di luar negeri atau diaspora Indonesia. Kita dari Kementerian Luar Negeri sudah menginisiasi perjanjian kerjasama dengan Bank BNI dan juga Bank Mandiri untuk diaspora kita yang WNA ya Pak ya, yang ex-WNI dan keturunan untuk bisa buka rekening bank, dan sudah kita lakukan program jemput bola dan beberapa sudah
berhasil untuk membuka rekening, udah dapat kartu ATM-nya, udah bisa masuk ke aplikasi online-nya juga dengan menunjukkan persyaratan cukup dengan paspor dan juga dengan kartu Milan atau kartu diaspora itu. Nah, kita nih lagi mencoba lagi dengan kementerian-kementerian lain, Pak. Saat ini kan memang terjadi banyak perubahan nomenklatur kementerian ya, Pak. Kementerian ada yang berubah nama, ada yang kemudian pecah atau melebur. Kita harapkan ini eh, apapun proses yang terjadi saat ini, kita terus berupaya untuk apa ya, Konsolidasi ya, ya gitu ya. consolidate semuanya itu, dan Kementerian Luar Negeri kan juga tidak mengalami perubahan, kita tetap punya pegang fungsi tersebut dan Ya. kita justru nanti akan memperkuat fungsi kelembagaan di Kementerian Luar Negeri untuk bisa membantu pengurusan diaspora secara lebih fokus dan lebih apa ya, ya lebih lebih consolidated lagi gitu Pak, untuk urusan diaspora. Saya tadi ingin kembali ke Astacita tadi Bapak. Jadi Astacita yang tadi kami sebutkan itu ada di butir terkait reformasi hukum Bapak, di butir 22. Oke. Bunyinya kata-katanya adalah begini: melibatkan secara aktif potensi diaspora Indonesia dalam mewujudkan kepentingan nasional dengan memperluas akses dan meningkatkan fasilitas bagi masyarakat Indonesia di luar negeri yang mencakup ex warga negara Indonesia, anak ex warga negara Indonesia, dan warga negara asing yang orang tua kandungnya WNI yang menetap atau bekerja di luar negeri. Jadi sudah Hmm. khusus ada di Astacita, Pak. Berarti itu kan sudah ada mandatnya begitu, Pak. Dan Ya. ini mandat ini maka harus diterjemahkan oleh kementerian-kementerian nanti yang memang memiliki Hubungan, singgungan hubungan, tugas-tugas, singgungan, ya. singgungan tugas-tugas untuk menangani urusan diaspora, dan Kementerian Luar Negeri Hmm. dalam konteks ini kita menjadi penjuru ya Bapak untuk bisa mengordinasikan itu semua apabila tidak ada perubahan kebijakan lain ya Bapak, Ya. Bu Ce. Tapi saat ini apapun itu proses yang terjadi terkait dengan perubahan nomenklatur kementerian lembaga, Kementerian Luar Negeri tetap konsisten untuk roda ini tidak berhenti begitu Pak, untuk Oh, bisa terima kasih. memberikan Ya. apa yang bisa kita berikan kepada diaspora kita. Terima kasih ya. Saya mengerti poinnya Bu ya. Jadi karena jadi implementasi daripada Astacita dari Pak Prabowo ini uh, bagus sekali karena kita dilibatkan ya. Jadi hari pertama Ya, beliau sudah akan melibatkan diaspora dan juga ya, dengan mengatakan jadi mungkin karena beliau juga memang hampir mereka bisa disebutkan diaspora Indonesia karena dulu ya, tinggalnya banyak di luar negeri, sekolahnya di luar betul. negeri ya di Ya, ya, Prancis atau di mana kalau tidak salah, ya, jika ya, saudara-saudaranya semua, so mereka ya. beliau mempunyai apa wawasan tentang hal itu. Nah, Bu Hmm. Ani, Ya, berbicara tentang kartu diaspora ini, saya ya, ceritakan pengalaman saya. Saya sudah ya, punya kartu itu dari tahun 2018 ya. ya. Dan dengan kartu itu saya juga sudah buka bank BNI. Jadi saya kan Hmm. buat paspor Amerika Ya, dan saya sudah buka bank BNI waktu itu. ya. Eh, nah, tapi kemudian belakangan eh, saya diberitahu oleh Pak dari BNI dari New York, karena kita Mhm. berhubungan dengan BNI New York, saya Mhm. dibukakan di Jakarta dan itu sangat membantu. Karena saya Ya, kadang-kadang kita mau nyumbang 1 juta, 2 juta ya, sini ke 3 juta sini. Kan ya, kalau satu kali kirim wire money itu kan satu kali $15, $20 itu keras. ya, Tuh. Kalau ini ya. cuma Rp6.000, nah, kirim dari situ Mhm. sangat membantu. Dan Mhm. saya sudah punya bank itu, saya taruh uang khusus hanya untuk kirim bantu-bantu kemana-mana, kirim ini gitu. Ternyata setelah cuma 2 tahun, apa sudah expire lagi itu si kartu diaspora saya. Dan dari tahun 2000 eh, 2000 ini tahun berapa? 2020 Mhm. itu saya perpanjang susah banget. Mhm. Entah diminta apa gini-gini. Untung tadi Mhm. malam Ibu kasih kontak saya dengan Mas Dana ya.
Ya, betul. Jadi saya sempat ngomong sama dia. Nah, kita sempat ada beberapa hal yang ini yang kemarin saya punya Mm-mm. pengalaman ya. Ya. Jadi pengalaman saya ternyata event untuk memperpanjang itu complicated. Mm-mm. Nah, kita Mm. kan tujuannya ini kan kita mempermudah orang untuk mempunyai kartu diaspora ya. Ya. Nah, tentu jadi waktu itu Mas Dana minta saya, Mas Buce saya minta visa tinggalnya di Amerika. Sebab Mas Dana, saya warga negara Amerika, paspor Amerika itu sudah Mm-mm. menunjukkan bahwa saya warga negara ini, warga negara Amerika. Tidak perlu Ya. lagi ada surat-surat dari ini. Itu sudah kalau kita di Amerika cukup menunjukkan paspor Amerika, itu sudah Mm-mm. berarti kita itu warga negara Amerika. Kayak kita Mm-mm. kalau tunjukkan paspor Indonesia itu kita pasti WNI gitu dah, gitu Mm-mm. maksudnya kan. Nah kalau saya sudah warga negara Amerika, saya tidak punya visa, tidak Ya. ada visa. Untuk apa saya perlu visa sewong saya warga negara Amerika? Betul. Seperti Betul kalau kita sekali. punya WNI paspor Indonesia, masa ditanya punya Mm-mm. visa Indonesia enggak? Ya saya warga negara Indonesia, paspornya Indonesia. Mm-mm. Ya, ya. Jadi jadi ada beberapa ketentuan syarat yang diminta gitu yang tidak Ya. akal yang harus di-adjusting. Terus Ya. dari pengalaman saya akhirnya kan oke Pak Buce harus ada dua ini, saya pakai paspor saya kirim, saya pakai Mm-mm. apa ID saya, katanya ini Ya. kayak yang kayak apa kayak ID atau surat dari pada waktu memberikan kembali paspornya ada surat dari pemerintah Indonesia menyatakan bahwa tidak tidak lagi menjadi warga negara Warga negara Indonesia. Ya. Indonesia. Nah, menurut saya itu, nah itu tidak semua orang punya. Karena waktu saya punya case, waktu saya kembalikan Mhm. saya punya paspor Indonesia, saya kasihkan ke Pak Konjen langsung. Waktu kita lagi makan, jadi saya Hmm. tidak pernah dapat surat bahwa saya itu diterima dari ini, saya tidak ada. Ya. Jadi Ya. gara-gara itu sampai saya ini, nah saya pikir kan pada waktu kita apply kartu diaspora itu tentu sudah Mhm. diminta syarat itu. Kalau Ya. diperpanjang kenapa harus diminta gitu lagi tuh kayak seperti di awal. Mhm. Seharusnya Mhm. dipermudah begitu maksudnya. Terus Mhm. tetap harus dikirim di apa verifikasi di KJRI LA. Untung saya ada Mhm. kontak, saya langsung kontak Pak Charles, konsuler, beliau berikan Mhm. pada pada apa pada bawahan beliau kontak ini Pak Buce, saya langsung kontak, langsung approve dan dikirim ke Indonesia approve. Tapi saya dengar beberapa Mhm. ini stuck di LA. Jadi saya pikir apa sih tujuannya di verifikasi itu? Tentu mau karena salah satu syarat daripada kartu diaspora katanya bahwa orang itu hanya apa harus tinggal di luar negeri. Kalau dia udah pulang tidak boleh lagi dikasih. Dan ternyata tentu di situ maksudnya mungkin supaya konsulnya tuh cek apakah si A ini masih tinggal di luar negeri atau tidak. Itu kan purpose-nya. Cuma saya Mhm. pikir-pikir, bagaimana kalau orangnya ada di Guam? Kalau ada di Hawaii bagaimana? Apakah konsulnya harus terbang ke sana verify orangnya? Mungkin tidak Mhm. juga tahu gitu loh. Nah ini Mhm. tanggapan Bu Ani bagaimana nih? Ya, jadi begini Pak, semua ketentuannya itu memang ada di peraturan. Jadi tadi kami sampaikan ada Perpres nomor 76 tahun 2017 yang kemudian diturunkan ke dalam namanya Peraturan Menteri Luar Negeri ya Bapak. Nah, Ya, di Peraturan Menteri Luar Negeri tersebut ada ketentuan-ketentuannya Pak. Ketentuan untuk orang melakukan pemerolehan kartu masyarakat Indonesia luar negeri itu ada persyaratan-persyaratannya Pak. Jadi kita merujuk kepada persyaratan yang ada di dalam Peraturan Menteri Luar Negeri tersebut, Pak, yang diterbitkan ada apa? Ada yang revisi terhadap Permenlu itu tahun 2022, Pak. Jadi selama Peraturan Menteri Luar Negeri itu belum direvisi, mau tidak mau kita harus merujuk kepada ketentuan yang ada di dalam peraturan tersebut, Pak, karena itu adalah ketentuan hukumnya. Maka kami sudah mencatat berbagai masukan dari rekan-rekan diaspora yang menurut kami ada validnya juga, namun juga ada yang memang tetap kita harus melalui satu prosedur, ya, bukan kemudian tujuannya adalah untuk eh, memperhambat proses, tetapi di situ tetap namanya proses verifikasi tetap harus dilakukan, namun yang terutama adalah masalah
kecepatan pelaksanaan verifikasi tersebut. Dan juga yang kedua tadi adalah yang Bapak sampaikan terkait dokumen-dokumen yang ada yang memang mungkin quote unquote saya udah warga negara Amerika Serikat, buat apa ada visa? Nah, yang kayak begitu-gitu memang sesuatu yang menurut saya juga perlu kita review ya Pak ya. Jadi requirements itu sebaiknya tidak jelimet gitu kan, dan tidak jelimet, tidak complicated, dan logis gitu kan. Nah, itu yang paling penting. Nah, kami sudah minta sama tim kami ini untuk mereview peraturan Menteri Luar Negeri tersebut, termasuk masa berlakunya kartu Milen ya, karena Ya, kami 2 tahun sangat singkat. ketika kami masuk maksudnya menjadi direktur di Plik, kami lihat ini kok cuma 2 tahun. I Gitu know. kan. Jadi saya bilang tolong nih kita review uh, apa peraturan Menteri Luar Negeri ini. Saya sebetulnya nih kita hanya bicara antar kita dulu Pak. Maksudnya saya berharap Perpres nomor 76 tahun 2017 itu seyogianya sudah harus direvisi ya Pak, karena definisi dari diaspora atau masyarakat Indonesia luar negeri itu sudah tidak sejalan juga dengan Asta Cita, karena yang definisi masyarakat Indonesia luar negeri yang ada di Perpres nomor 76 itu kan masih ada WNI-nya Pak. Nah, Ya, kalau di Asta Cita kan WNI nggak masuk, intinya adalah WNA yang ex WNI dan keturunan lah, seperti itu ya. Nah, ini kan berarti sebetulnya Perpres nomor 76 itu sudah harus dilakukan revisi, kemudian setelah itu turun ke peraturan Menteri Luar Negerinya gitu Pak. Jadi itu menjadi salah satu bagian yang kami akan review Bapak. Ini dengan ada pemerintahan baru dan sebagainya, kita coba mereview lagi, merevisi dari Perpres nomor 76 tahun 2017. Namun tadi ketika ada requirements yang memang tampaknya menyulitkan atau istilahnya tadi nggak logis, complicated dan sebagainya, we're going to look into it, Pak Buce. Terima kasih ya, masukan dari teman-teman, dan rest assured kami kemarin juga ada beberapa teman-teman diaspora dari LA ya. Setelah kami berkunjung ke LA itu ada beberapa yang kontak kami juga, karena ada yang aplikasinya tuh masih stuck lah gini-gini. Jadi saya langsung minta tim saya coba cek stucknya tuh di apanya sih, apa yang gini-gini tolong di percepat gitu kan prosesnya. Ya alhamdulillah begitu kami cek gitu ya dengan teman-teman dan sebagainya, langsung begitu kayak Pak Buce kemarin kan juga ya, saya langsung minta tim saya coba dilihat lagi, dicek, dan tolong dibantu untuk proses verifikasinya dengan KJRI LA gitu ya. Jadi langsung tuh cepat, alhamdulillah sih. Jadi kalau nanti ada teman-teman yang juga mengalami masalah yang stuck, bisa kabari kami Pak Buce, nanti kita akan lihat. ya. Cuman Jadi, memang ada satu yang terkait tadi, kami dihubungi juga Pak Markus namanya dari LA. Nah, beliau ini ingin buka rekening di Bank Mandiri uh, dengan kartu Milen ini. Nah, tapi kan posisi beliau tuh masih di sana ya Pak, agak sulit karena belum, sistem online-nya itu masih belum bisa link antara kartu Milen dengan Living. Living tuh online-nya apa digital apa platformnya Bank Mandiri ya. Jadi belum bisa buka rekening tuh dari apps gitu loh Pak, gitu kan. Nah, itu Pak Markus pinginnya buka dari apps. Nah, saya bilang, Pak mungkin untuk itu kita masih dalam proses dengan Bank Mandiri dan juga Bank BNI untuk bisa buka apps langsung dari situ. Jadi mau nggak mau, kalau memang Pak Markus ingin buka apa rekening bank di Bank Mandiri, adalah ya pas lagi datang ke Indonesia seperti Bu Lisa kemarin itu, begitu Bu Lisa datang oh ke sini jadi begini. langsung bisa. Jadi, jadi untuk in order kalau khusus di Bank Mandiri orangnya Nah, harus ada di Indonesia kalau mau buka rekening begitu ya. Kalau Bank ya, ini punya pengalaman saya waktu itu pada saat saya masih ada di LA. Jadi saya ya, buka rekeningnya dibukakan, saya dikirimkan dari New York ke ini ya, bukunya dengan ininya ya waktu saya di ya. LA. Nah begini Bu, supaya kita Hmm. ini karena kita punya waktu tinggal 3 menit lagi. Ya, Nah, mm-mm. tapi saya garis bawahi kemarin setelah Mm. dibantu Pak Dana, saya bilang Mas Dana,
saya tidak mau tahu. Pokoknya harus hari ini saya punya kartu diaspora harus keluar. Mas malu-maluin saya Presiden Indonesia IDNLE tidak punya kartu diaspora tuh malu-maluin banget gitu loh. Bagaimana saya ngomong mau suruh orang punya kartu diaspora. Ya, Dan saya ya, akan mau minta dulu saya punya teman-teman expo kami 16 ya, orang nih. Kami semua hmm, yang mereka adalah pimpinan organisasi dari semua organisasi yang ada di LA ya, yang ya, sudah terdaftar di state. Nah, saya hmm. mau diutamakan dulu. Nanti nama-namanya saya kirim sama suruh mereka Silakan, untuk apply, Bu ya. Kita bantu silakan. ya, karena mereka pimpinan. Kalau mereka sendiri tidak punya, bagaimana mau suruh anggotanya mau punya kan? Nah, itu Ya, sekarang saya mau tutup Bu dengan ini, hmm, dengan salah satu pesan daripada Pak Dino kemarin. ya, Beliau minta kalau bisa pada pemerintahan baru ini, kalau diaspora ini diakomodasikan untuk menjadikan salah satu lembaga di bawah kepemerintahan dari Pak hmm, Prabowo. Karena saya hmm. pikir sudah waktunya, uh, moga-moga apa aspirasi ini, bukan inspirasi, aspirasi ini bisa Ya, ditampung oleh pemerintah baru dan satu waktu kita bisa dilembagakan namanya Lembaga Diaspora Indonesia. Jadi ada fund-nya, ada ya. fundingnya. Karena setiap kali kita kongres, saya kan 3 kali jadi executive board di IDN Global Ya, Pusat, itu kita ya, keluar kocek dari kantong kita sendiri, maksudnya ya, untuk pesawat apa, no problem. Tapi untuk gedungnya apa semua, pada ini kan kepentingan untuk kepentingan umum, kepentingan seluruh ini, itu kan biayanya besar. Contohnya hmm, kemarin mungkin di LA pertama kali itu 280.000 dolar. Terus tiap hmm, kali ini kongres-kongres itu sekitar 70.000 dolar lah kira-kira gitu. ya, So ya, ya. moga-moga dengan ini akan apa di ini. Sekali lagi terima kasih Bu Ani untuk Terima kasih waktunya. Pak Buce. Ya, Terima kasih. saya titip nanti saya akan bilang Pak apa teman-teman Expo, tolong berikan linknya kepada saya dan siapa yang akan ditunjuk untuk mengikuti memfollow up ini. Moga-moga semuanya dipermudah. Jadi hal-hal kita kita bicarakan ini masukan-masukan Bu, mohon maaf Ya, dengan tidak ini. kita sangat catat dengan baik, Pak. Ya, karena Dan kita kita, kan punya hmm, tujuan kita kan supaya semua semakin banyak betul, mempermudah orang untuk dapat diaspora Indonesia. betul, Ini bukan apa-apa untuk tujuan kan kita kan pemetaan seperti kata Ibu kan. betul, Kita bisa betul melihat sekali. potensi diaspora di seluruh Ya, dunia ada di mana. ya. Terima kasih If untuk I may, waktunya. Pak, Ya, last message juga ya. dari kami, again, terima kasih banyak sekali lagi atas dukungan teman-teman diaspora juga bagi upaya pemerintah kita dalam melakukan pembangunan nasional dan kami memberikan semua ini pelayanan yang equal Pak Buce. Jadi tadi pengurus ataupun siapapun yang bukan pengurus pun kalau ingin membuat kartu Milen dan ada masalah apapun silahkan my WhatsApp number is open ya apapun nanti silakan bisa kami di WA, kami siap